orang yang wafat dalam keadaan mengutuk kepada saudaranya sesama muslim, maka tidak akan memberi syafaat. Hal ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 2598 dari Ummu Darda dari suaminya yaitu Abu Darda. An Ummi Darda radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Ummu Darda radhiyallahu anha qalat, telah berkata oleh beliau, sami'tu Abu Darda yaqulu, sami'tu telah mendengar oleh aku, kata Ummu Darda, Abu Darda kepada Abu Darda. Jadi ini Ummu Darda dan Abu Darda suami istri. Yaqulu yaitu sedang berkata oleh Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunul la'anuna syufa'a wa la syuhada'a yaumal qiyamati, yang artinya la yakunu tidak akan menjadi al-la'anuna oleh orang-orang yang melaknat. Melaknat ini bermakna mengutuk, karena laknat itu dari bahasa Arab, sedangkan bahasa Indonesianya mengutuk. Tidak akan menjadi oleh orang-orang yang mengutuk syufa'a, yaitu pemberi syafaat, orang-orang yang memberi syafaat, wala syuhada'a, dan tidak akan menjadi orang-orang yang menjadi saksi yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 2598. Ini hadis sahih ya, hadis sahih bahwa orang Islam yang wafat dalam keadaan mengutuk saudaranya sesama muslim, maka kelak di yaumil qiyamah dia tidak akan bisa memberikan syafaat kepada sesama saudaranya sesama muslim. Walaupun toh kepada para murid-muridnya, santri-santrinya, dia tidak akan bisa memberikan syafaat. Karena kelak di yaumil qiyamah itu yang memberikan syafaat bukan hanya para nabi dan rasul saja, tetapi setiap orang yang beriman maka mampu memberikan syafaat, saling memberikan syafaat terhadap saudaranya. Sedangkan orang yang dalam keadaan melaknat, mengutuk saudaranya, kemudian dia wafat, maka jelas sekali kelak di yaumil qiyamah dia tidak akan bisa memberikan syafaat kepada siapapun. Karena melaknat itu doa yang buruk, mengutuk itu doa yang buruk. Oleh sebab itulah dia akan dicegah oleh Allah Jalla Jalaluh agar tidak menjadi orang yang memberikan syafaat kepada siapapun. Dan jika dia tidak akan bisa menjadi saksi, dia tidak akan bisa menjadi saksi kepada siapapun untuk siapapun pada hari kiamat. Lalu pertanyaannya, apakah orang Islam yang mati dalam keadaan melaknat, mengutuk, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Jawabannya iya. Iya, karena setiap umatnya Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan Islam, maka kelak yaumil qiyamah pasti, sekali lagi kalimatnya, pasti mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Bahkan umat Islam yang ahli dosa-dosa besar pun tetap dapat syafaat. Jadi setiap umat Islam nih, setiap itu masing-masing umat Islam jangan takut kalau memang mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, matinya tetap dalam keadaan Islam. Maka kelak di yaumil qiyamah, walaupun dia bejat, ahli maksiat, ahli dosa-dosa besar sekalipun, dia tetap masih mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Wa qala Rasulullah SAW, dan telah bersabda oleh Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaati bermula syafaatku, kata Rasulullah, li ahlil kabairi, yaitu untuk orang-orang yang ahli dosa-dosa besar, min ummati, dari umatku, bukan umat yang lain.
khusus umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam. Ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW menegaskan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk pemilik ahli dosa-dosa besar. Ini orang yang ahli dosa-dosa besar. Kabair ini adalah dosa-dosa besar. Min ummati, dari umatku. Ini hadis sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Akhrajahu Abu Dawud, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4739, wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2435, wa Ahmad bin Hanbal fi musnadihi, dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 13222, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, menurut penjelasan para ulama ahli hadis bahwa kalau umat Islam itu sampai langsung Rasulullah SAW sendiri yang memberikan syafaat, itu kebangetan. Kebangetan karena apa? Karena syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Sekali lagi nih, syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Nah, syafaat yang terakhir ini bagi umat Islam yang kebangetan. Artinya apa? Karena sesama umat Islam itu kelak di yaumil qiyamah bisa saling syafaat mensyafaati, kecuali orang yang mati dalam keadaan mengutuk melaknat saudaranya. Orang yang mati dalam keadaan mengutuk melaknat saudaranya tidak bisa berikan syafaat kepada siapapun, walaupun toh kepada anak istrinya, kepada murid-murid dan santrinya, tidak bisa. Adapun orang-orang yang tidak melaknat, tetap kasih sayang dan rahmat kepada sesama muslim, kelak di yaumil qiyamah itu bisa saling syafaat mensyafaati. Nah, adapun ada umat Islam yang kebangetan nih, kebangetan masuk ke dalam neraka, diberikan syafaat oleh siapapun sesama umat Islam, tidak bisa, enggak bisa, karena dosanya terlalu besar, terlalu banyak, sedangkan amal ibadahnya sedikit sekali. Inilah terpaksa Rasulullah SAW yang terjun langsung sendiri. Coba bayangkan nih, kalau ada umat Islam yang Rasulullah SAW langsung terjun sendiri, inilah kebangetannya umat Islam. Jadi umat Islam yang paling kebangetan itu apabila Rasulullah SAW yang langsung terjun sendiri masuk ke dalam neraka mencari umatnya, yaitu umat Islam yang memang bandelnya luar biasa. Inilah jawaban kami, semoga manfaat dan barakah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.